Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Pembahasan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Siapa yang masih ingat? Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman gak lupa ya, karena ini penting. Kalau kita tahu tujuan kita belajar itu untuk apa ya, maka kita akan semangat dalam mempelajarinya. Jadi Ustadz hanya mengingatkan, kalau teman-teman lupa silahkan dibuka YouTube-nya yang kemarin. Apa sih pentingnya belajar sirah nabawiyah? Ya, salah satunya agar kita ini tertanam rasa cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak kita akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kita cintai. Antar ma'aman ahbabta, kalian akan bangkit, akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti bersama siapa yang kita cintai. Maka mudah-mudahan dengan belajar sirah ini kita akan dikumpulkan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang berbahagia, kita akan melanjutkan pelajaran sirah ini, dan hari ini kita membahas tentang proses penciptaan alam semesta. Jadi sebelum kita lihat sejarah kota Mekah seperti apa, kenapa di Mekah itu ada berhala, dan bagaimana keadaan kota Mekah sebelum Rasulullah dilahirkan dan sesudah Rasulullah dilahirkan, kita akan lihat dulu proses penciptaan alam semesta ini. Teman-teman yang semua dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyamin. Dalam waktu 6 hari. Loh, teman-teman mungkin bertanya, kok Allah menciptakan alam semesta kok 6 hari ya Ustaz? Padahal Allah sangat mampu menciptakan hanya dalam waktu singkat. 5 hari misalnya, 4 hari misalnya, 3 hari misalnya, atau bahkan hanya sekejap mata. Allah sanggup. Sampai dikatakan dalam Quran, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak hanya mengatakan terjadilah, maka terjadilah. Itulah kuasa Allah. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Kenapa coba? Apa rahasianya? Masya Allah. Jadi teman-teman, kenapa Allah menciptakan 6 hari? Ternyata jawabannya, Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah proses kesabaran. Jadi proses itu butuh sabar. Itu artinya. Contoh begini teman-teman, kalau teman-teman menghafal Al-Quran, tidak ada proses, tidak ada sabar, insya Allah teman-teman tidak akan hafal Quran. Makanya di pionir diajarkan 1 hari 2 ayat, 2 hari 4 ayat, terus bahkan ada yang 1 hari 4 ayat. Ada yang memang sulit menghafal 1 hari 1 ayat deh, nggak apa-apa. Tapi kan bukan bukan masalah berapa ayatnya. Tapi yang paling penting itu adalah sabar nggak kita dalam menghafal, istiqomah nggak kita dalam menghafal. Itu yang diperlukan. Makanya orang yang sabar, orang yang istiqomah, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, ayatan fa ayatan, ayatan fa ayatan. Tanpa dia sadari, lama-lama kok 1 halaman ya. Kemarin perasaan 2 ayat kok 1 halaman ya. Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan yang 1 hari 1 halaman mungkin. 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Loh, kok tahu-tahu 1 juz ya? 1 juz itu kan 10 halaman. 10 lembar maksudnya. Kok tahu-tahu 1 juz ya? Masya Allah, ini luar biasa. Makanya Allah mengajarkan kepada kita proses sabar. Segala sesuatu ada sabarnya.
Teman-teman itu nggak mungkin masuk pionir langsung kelas 6. Pasti ada prosesnya. Ada kelas 1 dulu, nanti kelas 2, kelas 3, terus tanpa terasa tahu-tahu kelas 6, tahu-tahu lulus, masuk pesantren, kuliah. Itulah proses. Jadi Allah mengajarkan dalam pelajaran pertama ini bagaimana sesuatu itu perlu ada yang namanya proses. Semua perlu proses, dan ini Allah ajarkan dalam penciptaan alam semesta. Padahal Allah sanggup, padahal Allah mampu menciptakan dalam waktu yang singkat. Tapi karena Allah ingin mengajarkan kita kesabaran, maka Allah ciptakan dengan proses 6 hari. Karena ada dalam pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan memudahkan segala macam pekerjaan kita. Itulah proses. Masya Allah. Nah, kita lihat prosesnya dari kapan Allah ciptakan. Yang pertama, Allah ciptakan yaumus sabat atau hari Sabtu. Yaumus sabtu yaumus sabat, Allah ciptakan at-turba, Allah ciptakan tanah. Tanah dulu hari Sabtu. Kemudian yaumul ahad, Allah ciptakan al-jibal, gunung. Setelah ada tanah, Allah ciptakan apa? Gunung. Kemudian yaumul itsnain, hari Senin, Allah ciptakan al-ashjar, pepohonan. Ada tanahnya, ada gunungnya, baru dikasih pepohonan. Kemudian yaumul tsulatsa, hari Selasa, Allah ciptakan syai'an makruh, syai'un makruh, sesuatu yang kita nggak suka. Kotoran, penyakit, kuman, itu dari Selasa. Kemudian yaumul arbi'a, hari Rabu, yaumul arbi'a Allah ciptakan nur, cahaya. Tahu cahaya, apapun cahayanya Allah ciptakan hari Rabu. Kemudian yaumul khamis, di hari Kamis Allah ciptakan ad-dawab, binatang yang melatakah ataupun yang berkakikah, semua diciptakan di hari Kamis. Kemudian yaumul jum'ah, hari Jumat. Ini yang paling penting dari penciptaan Allah, dan ini tujuan Allah, yaitu menciptakan khalifah, yaitu Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan Allah di akhir waktu asar di hari Jumat. Ulangi lagi, ingat, dihafal ya. 1, Allah ciptakan tanah hari Sabtu, Allah ciptakan gunung di hari Ahad, Allah ciptakan pepohonan di hari Senin, Allah ciptakan sesuatu yang kita tidak suka seperti kotoran, kuman, penyakit di hari Selasa, Allah ciptakan yang namanya binatang di hari Kamis, Allah ciptakan cahaya di hari Rabu, barulah Allah ciptakan Adam alaihissalam di hari Jumat di akhir waktu asar. Pertanyaan kedua sekarang, kenapa Allah ciptakan Nabi Adam justru di akhir waktu asar? Kenapa hari Jumat paling akhir? Bukankah Nabi Adam ini adalah tujuan Allah ciptakan di bumi pertama kali? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kenapa ya kok Allah menciptakan Nabi Adam justru terakhir? Nah, jawabannya teman-teman, Ustaz mau tanya nih. Kalau teman-teman pelihara ikan, teman-teman akan menyiapkan apa dulu? Ikan dulu atau akuarium? Akuarium. Kalau teman-teman mau pelihara burung, teman-teman siapkan burung dulu atau kandang dulu? Kandang dulu. Itulah cara Allah. Allah ingin memelihara manusia di bumi ini. Allah ingin menciptakan Nabi Adam di bumi ini. Makanya Allah siapkan fasilitas dulu. Supaya apa? Supaya makhluk yang diciptakan ini, supaya Nabi Adam ini bisa tinggal di bumi, bisa hidup di bumi, bisa ibadah di bumi dengan nyaman, dengan tenang. Itulah cara Allah. Maka inilah jawaban kenapa Nabi Adam diciptakan di akhir waktu asar di hari Jumat. Masya Allah. Kira-kira sampai di sini teman-teman jelas ya, bisa dipahami ya. Baik. Kemudian sekarang, bagaimana proses penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam? Ketika Nabi Adam siap untuk diciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil tanah ke bumi. Karena apa? Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka Allah perintahkan malaikat untuk turun ke bumi mengambil tanah. Malaikat pertama Allah perintahkan siapa? Jibril.
Jibril turun ke bumi, ambil tanah. Begitu Jibril turun ke bumi, apa yang terjadi kepada tanah? Tanah mengatakan, A'udzu billahi minka ya Jibril. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Jibril. Maka Jibril tidak berhasil mengambil tanah, kembali kepada Allah. Gagal. Kenapa? Karena tanah berlindung kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat kedua, Mikail, turun ke tanah, turun ke bumi, ambil tanah. Turun Mikail. Sampai ke tanah, tanah pun mengatakan, Ya ayyuhal malak, wahai malaikat, a'udzu billahi minka ya Mikail. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Mikail. Tidak berhasil Mikail mengambil tanah. Balik lagi kepada Allah. Lalu malaikat ketiga, Israfil, diperintahkan Allah, Israfil, turun ke bumi, ambil tanah. Aku ingin ciptakan Adam. Turunlah Israfil ke tanah. Begitu siap mengambil tanah, tanah mengatakan, A'udzu billahi minka ya Israfil. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu Israfil. Gagal Israfil, kembali kepada Allah. Tidak berhasil. Lalu Allah perintahkan malaikat selanjutnya. Masya Allah, malaikat, ambil tanah. Ambil tanah di bumi. Aku yang ciptakan Adam. Turun malaikat keempat ini. Begitu turun, apa yang terjadi? Yang namanya bumi mengatakan perkataan yang sama. Begitu siap malaikat mengambil, bumi mengatakan, A'udzu billahi minka ya malak. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu wahai malaikat. Lalu malaikat ini tegas juga mengatakan, Wa a'udzu billahi min maksiatillah. Dan aku pun berlindung kepada Allah dari maksiat kepadanya. Masya Allah. Jadi malaikat keempat ini ternyata satu-satunya malaikat yang berhasil mengambil tanah. Kenapa? Karena ketika tanah mengatakan berlindung kepada Allah dari perbuatan malaikat ini pun berlindung kepada Allah dari maksiat kepada Allah. Jadi malaikat ini hebatnya luar biasa. Berhasil mengambil tanah sampai kepada Allah. Lalu Allah bertanya, Ayyuhal malaikat, kamu berhasil. Kamu berhasil. Jibril tadi tidak berhasil. Mikail juga tidak berhasil. Israfil tidak berhasil. Anda ini berhasil. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ketika aku mengambil tanah, tanah mengatakan berlindung kepadamu ya Allah. Maka aku pun mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah dari maksiat kepada Allah. Maka aku ambil tanah ini dan aku berhasil. Masya Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat ini, apa? Ayyuhal malak, wahai malaikat, karena Anda adalah malaikat yang tidak pernah ragu dengan perintah Allah. Tidak pernah berpikir panjang tentang perintah Allah. Maka mulai hari ini, anta malakul maut. Mulai hari ini, kamu adalah malaikat maut. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Makanya sampai hari ini tidak ada malaikat maut itu ragu dalam mencabut nyawa seseorang. Pokoknya nggak pilih kasih. Kalau sudah ajalnya tiba, ya sudah dicabut. Mau ini masih bayi, ini yang sudah nenek, ini sudah kakek, ini sudah tua, ini kaya, ini miskin. Kalau sudah ajal tiba, dicabut. Gak ada pilih kasih malaikat maut. Ketika melihat bayi mau dicabut, dia bilang, Ya Allah, ini masih bayi ya Allah, boleh gak sampingnya aja tuh neneknya lebih tua? Tidak. Kenapa? Karena malaikat maut adalah malaikat yang tidak pernah ragu atas apapun perintah Allah dilakukan. Artinya bukan berarti malaikat lain ragu, tapi malaikat maut ini punya kekuatan yang luar biasa. Maka inilah proses awal bagaimana disebut malaikat maut. Dan ini pun menjadi salah satu cerita bagaimana proses Nabi Adam diciptakan. Karena apa? Karena Allah ingin menciptakan Nabi Adam, mengambil tanah dari bumi ini, dan Allah perintahkan malaikatnya untuk bisa mengambil tanah di bumi ini. Maka Nabi Adam itu berasal dari kata-kata udemah. Udemah itu gundukan tanah. Gundukan tanah. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ada tanah yang bergunduk seperti ini, di mana ada gundukan tanah, di situ diambil. Ada gundukan tanah, di situ diambil. Ada gundukan tanah, di situ diambil. Maka jadilah udemah, jadilah Adam. Itulah sejarah nama Adam alaihissalam. Masya Allah. Kemudian teman-teman yang semua dirahmati Allah, setelah Allah ciptakan alam semesta ini, kemudian Allah ciptakan pastinya adalah malaikat, kemudian ada jin Allah ciptakan, barulah Allah siap untuk menciptakan Adam alaihissalam. Dengan apa?
dengan melalui perantara tanah yang diambil oleh malaikat Ijrail atau malakul maut. Dan sekarang apa yang terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam setelah Allah ciptakan? Bagaimana proses penciptaannya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana proses masuknya ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, dan apa yang dilakukan oleh iblis setelah Nabi Adam ini diciptakan. Insya Allah jawabannya di pertemuan sirah yang akan datang. Mudah-mudahan singkat ini ada manfaatnya teman-teman. Syukran lakum ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.